Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Lebutan Ibu Ritaria Apriana SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Lebutan. Yang saya hormati Uki Ibu Nawaro selaku pembimbing anak Buna dan adik Gisel. Sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia di siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Rasa syukur kita ikrarkan di kalimatul tauhid alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung kita Nabi Agung Muhammad SAW yang nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 Setio Nugroho akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif yang nantinya akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut terkait budaya positif yang diharapkan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah SD Negeri Lebutan kita ini. Sebelum acara dimulai akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon waktu dan tempat persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru SD Negeri Lebutan serta orang tua murid yang saya hormati pula. Yang pertama, mari senantiasa kita panjatkan bersyukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini kita diberi nasihat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini nanti dalam acara dalam rangka diseminasi budaya positif. Dalam hal ini Bapak Setio Nugroho selaku CGP Angkatan 11 ada tugas dalam materi modul 4 tentang budaya positif untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Nugroho. Kiranya yang itu dapat saya sampaikan. Mohon berkenan mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Lebutan yang sudah memberikan pembukaan bagi kegiatan di siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif, di mana yang pertama kita akan menonton video terlebih dahulu.
itu tadi sekilas ada video beberapa hewan ya, ada yang besar 2 dan yang kecil juga 2. Itu hewan apa tadi juga? Kira-kira nilai apa saja Bapak Ibu yang bisa diambil dari video tadi? Nilai-nilai apa saja kira-kira? Puas bisa nukul tali Pak. Puas bisa memotong tali ya, bagi binatang yang kelinci sama rakun tadi ya. Terus mungkin yang lain ada lagi? Yang hewan kelinci satunya itu yang bisa kita ambil dari pembelajaran itu adalah saling membantu. Saling Akhirnya kan menguntungkan semua. Yang satu bisa jalan ke ujung kanan, yang satu bisa jalan ke ujung kiri. Senang lah kalau kayak ada Langsung. Ternyata mempertahankan ego sendiri-sendiri itu tidak memutuskan masalah. Oh, anjing. Jika egonya sama-sama tinggi, tidak ada solusinya. Ya, mungkin tadi bisa diambil kesimpulan bahwa kalau posisi marah-marah, awak gede marah-marah juga malah berbahaya bagi diri sendiri. Kita harus mempunyai pikiran yang tenang, mungkin seperti itu ya, supaya ketemu jalan keluarnya yang baik seperti apa dan bisa saling memahami antara kedua binatang tadi. Oh, ya wis kamu duluan, ya udah sini loncatin aku. Mungkin seperti itu, harus saling memahami dan saling memiliki. Mungkin juga di dalam hewan tadi juga memiliki budaya positif karena saling menghargai. Ngakurin nanti gantian. Nah, tujuan kita pada kegiatan siang hari ini yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, kemudian memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, lalu memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, budaya positif sendiri di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka di mana semua merdeka belajar dan diharapkan di lingkungan sekolah juga bisa terwujud budaya positif antara guru, murid dan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah. Lanjut, untuk konsep dari budaya positif sendiri yang nantinya akan dibahas lebih dalam, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, beranabetes, dan kreatif. Dari yang semula kita belajar mengenai kurikulum 2013, lalu yang terakhir saat ini yang sedang kita laksanakan yaitu kurikulum merdeka, yaitu ada perubahan paradigma dalam belajarnya, di mana kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk anak-anak kita nanti. Lalu selanjutnya yang kedua, materi kedua mengenai disiplin positif. Disiplin positif sendiri yaitu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Jadi disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri anak, tanpa kita memarahi, tanpa kita memberi nanti nek kamu berbuat baik Pak Guru kasih sesuatu, tanpa memberi hukuman. Nanti nek rame aja tak suruh ngosok WC. Tapi itu susah ya, mungkin juga saya sering seperti itu. Tadi juga saya melakukannya karena ya itu
Itu susah sekali seperti itu untuk mengembangkan diri seorang anak supaya memiliki jiwa disiplin positif itu memang kita harus laten, mungkin itu kuncinya gitu. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, terus disiplin dan lain sebagainya. Lanjut mengenai motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku itu nanti akan dibagi menjadi 3. Sebelumnya motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan teman-teman, biasanya anaknya kalau di depan kita itu kadang suka baik, suka terlihat baik, padahal kadang di belakang kita kan juga berbeda. Kalau Pak Guru ayo saling dulu atau apa. Kemudian untuk mendapat penghargaan seperti tadi, mungkin nanti kalau kamu menjaga kebersihan kelas, nanti Pak Guru belikan bakso. Nah itu mungkin juga salah satu motivasi dari anak untuk melakukan kebaikan. Kemudian, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini poin yang paling bagus nih. Kemudian materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan manusia. Di sini kebutuhan manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, di mana kebutuhan manusia untuk disayangi, diterima, dipahami dan dimengerti, serta kebutuhan manusia untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian penguasaan sendiri kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui, berprestasi, keterampilan dan memiliki harga diri. Yang keempat kebebasan yaitu keinginan manusia untuk mencoba hal yang baru, memilih pilihannya sendiri dan independen. Terus ada kesenangan, kebutuhan manusia yang kesenangannya dalam bermain dan tertawa. Kesenangan bermain dan tertawa. Lanjut, di sini ada contoh kasus dalam tadi kebutuhan dasar manusia. Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, dari alasan Doni itu bisa mencakup 5 tadi, 5 kebutuhan manusia. Ini yang pertama, alasan Doni. Misal kalau jawabannya Doni, Don, kamu kok melakukan seperti itu? Kenapa sih? Terus Doni menjawab pada Ibu Amba, saya lapar Bu dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu berarti kebutuhan Doni dalam bertahan hidup tadi yang pertama, kebutuhan. Karena tidak terpenuhi, jadi Doni meminta bekal teman-temannya. Nah itu jadi alasan-alasan tersebut bisa masuk kebutuhan yang diperlukan oleh Doni. Kemudian yang kedua, kalau misal Bu Ambar menanyakan, Doni, kenapa kamu seperti itu?
mengambil tukang temanmu. Kenapa? Ternyata Doni itu alasannya yang kedua merasa senang temannya jadi butuh perhatian. Nah, Doni butuh perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya memberitahunya sehingga orang tuanya juga jadi perhatian pada Doni. Berarti Doni itu kurang perhatian. Nah, kebutuhan Doni yang kedua ini yaitu dia butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu kalau alasannya seperti itu. Ada lagi alasan ketiga. Alasan ketiga Doni yaitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Wah, jadi ketua geng misal, tak jalui dan aku jadi ketua geng kuat, mungkin seperti itu. Terus kalau memang alasan Doni seperti itu, berarti Doni itu hanya ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Lanjut, jika alasan Doni merasa bosan dengan bawa makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, hanya membawa buah-buah sama nasi goreng, terus nopo mie, terus dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam lah. Berarti Doni itu ingin bebas makan selain yang dibawakan dari rumah dari ibunya. Itu alasan jika Doni ingin mencoba makanan yang lain. Kemudian alasan kelima, lah mungkin Doni mulai namun iseng bu, saya hanya iseng. Saya ingin melihat teman-teman saya itu seperti apa sih kalau kesal sama saya. Mungkin nanti kalau saya lihat teman saya kesal sama saya bisa tertawa atau lucu, mungkin seperti itulah. Berarti Doni butuh kesenangan di sini, mungkin butuh hiburan. Mungkin kalau di rumah dia tidak punya teman, nah jadi dia di sini membuat iseng itu supaya diperhatikan teman dan dia merasa senang. Dia butuh yang kesenangan ini tadi. Nah itu tadi ada beberapa mengenai kebutuhan hidup manusia. Ada 5 kebutuhan hidup manusia. Sama halnya dengan kita juga pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Kadang kalau tidak terpenuhi aja kita merasa emosi tidak stabil atau apa. Kemudian materi selanjutnya mengenai posisi kontrol. Dalam hal ini posisi kontrol ada 5. Nah nantinya posisi kontrol ini bisa kita gunakan kepada siswa-siswi kita supaya nanti bisa menjadikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol tadi akan dijelaskan dalam tabel berikut, di mana kalau motivasinya ada 3, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari identitas yang gagal, kontrol dari luar, kemudian identitas yang berhasil atau sukses, kontrol juga dari luar, kemudian yang identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri. Kalau yang pertama itu dari penghukum dan pembuat rasa bersalah, kotaan pertama itu untuk menghindari hukuman, kemudian teman dan pemantau itu untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan manajer itu menghargai diri sendiri. Contohnya seperti ini, guru yang akan diperbuat guru jika dalam posisi kontrol penghukum, berarti dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir murid yang melakukan kesalahan. Contoh kata-kata guru yang sebagai penghukum seperti ini: kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas, engkau naik pacaran sing rapi, takon, hormat, bela. Kamu kalau tidak memperhatikan, keluar sana. Nanti tak pindah kelas 2. Seperti itu. Kadang juga saya melakukannya sendiri. Mengko nek rame wae maju-maju komit saja tak guru, malah tak suruh
membersihkan toilet. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya kalau anak kita seperti itu kan, itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bisa berbohong. Orang Pak tadi yang buang sampah sembarang itu bukan saya, tapi itu yang memecahkan pipa itu bukan saya Pak. Tadi ada yang Bandung, itu kelas berapa nggak tahu Pak. Seperti itu. Akan juga kan ada memberontak juga bisa. Karena saya nggak mau sama guru, udah saya nggak mau sekolah nggak apa-apa. Yaudah saya pindah kelas saya nggak apa-apa. Seperti itu karena sudah bosan dimarahi terus sama tak temannya. Lah kaitannya nanti dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Misalnya murid ya tadi sudah saya katakan murid berkata biarkan saja nanti juga marah-marah. Dampaknya pada muridnya akan mengulangi kesalahan terus menerus. Wah, ya wis bener gaweane marah-marah Pak Guru. Sudah biasa kita dimarahin sama Pak Guru. Seperti itu. Kemudian jika posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu contoh-contohnya perbuatan guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Contoh perkataan guru, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres semua. Ini saking karo kelakuan ibu bocah wis kesel li koyo ini bocah jebul halah wis ning omah ya iki kesel mulai. Ternyata yo guru itu banyak emosinya. Itu seperti itu. Hasilnya nanti akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, yang tidak jauh dari penghukum tadi ya. Kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Contohnya kata murid, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Yaitu jika kita mengontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian jika kita sebagai teman, jika ada murid yang berbuat salah, kita berusaha menjadi seperti temannya dia. Itu contohnya perbuatan gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya perkataan yang dilakukan gurunya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Contohnya mungkin karena dia pikirnya tidak bersih, terus kita harus ayolah lakukan demi ibu supaya kelas ibu nanti bersih. Ayolah, seperti itu. Hasilnya apa? Nanti akan ketergantungan, semuanya akan ketergantungan. Kemudian kata-kata dari murid, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nanti dampaknya pada murid, itu murid akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kemudian jika anak membuat salah, kita sebagai posisi kontrol pemantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, ini berarti sudah ada aturan yang ada di sekolah. Kita sebagai pemantau. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Lalu berkata berapa yang kita yang harus saya peroleh Bapak, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, seperti itu. Mungkin ketika anak mampu menjawab, mendapatkan hasil yang baik, nah dia harus, biasanya kita berikan bintang. Itu seperti itu. Dampak muridnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Jika manajer itu perbuatan yang guru lakukan, jika murid berbuat salah itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya misal kita sudah membuat keyakinan kelas, itu kita bisa meyakini apa sih yang kita yakini jika kamu membuat salah. Misal anaknya itu membuang sampah sembarangan. Dalam keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama bahwa jika kita harus menjaga kebersihan kelas, maka itu kita bertanya pada anak yang membuang sampah sembarangan itu, apa sih yang kita yakini, apa sih
keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus apa sih yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lah itu sebagai manajer. Nah nanti hasilnya dari sebagai manajer itu menguatkan pribadi seorang anak tersebut. Nah mungkin nanti anaknya itu juga akan dalam diri akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah kalau bagi murid dia bisa mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki cara bagaimana memperbaiki diri sendiri. Jadi jika ada anak yang berbuat salah, ini rata-rata itu guru mempunyai bisa sebagai 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Tapi lebih spontanitas jika ada yang murid berbuat salah, biasanya kita itu biasanya langsung membuat sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah biar dia malu atau tidak mengulangi perbuatannya. Padahal sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu nanti dampaknya bagi murid malah bisa mengulangi kesalahannya lagi, atau kalau membuat rasa bersalah bisa merasa rendah diri. Ada juga contoh kemarin sudah ada aturan bahwa tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tapi ada anak karena kesiangan bangunnya juga lupa memakai sepatu hitam, malah keliru sepatu coklat. Dia berangkat sekolah terus telat masuk kelasnya. Padahal juga di aturan sudah dituliskan bahwa tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Nah kemudian karena gurunya itu mungkin sebagai posisi kontrol penghukum, langsung dia, kamu tahu tidak, kamu datang jam berapa? Telat Pak. Yaudah, sesuai aturan kamu harus hormat di bendera. Ya Pak. Kemudian saya lihat sepatunya warnanya apa? Warna coklat Pak. Nah, sudah diaturan kalau tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Sana, lepas sepatu, kemudian hormat. Nah, itu guru langsung sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, dan sekaligus membuat rasa bersalah. Dia disuruh melepas sepatunya dan disuruh hormat bendera. Nah, nantinya siswa tersebut akan merasa rendah diri karena di hadapan teman-temannya dia hormat dan tidak memakai sepatu. Akhirnya mungkin dampaknya akan sangat buruk bagi siswa tersebut. Seperti itu mengenai posisi kontrol. Jadi kalau bisa nanti kalau murid-murid kita berbuat salah, kita bisa menjadi seorang manajer. Kita cari tahu terlebih dahulu kenapa sih anak itu berbuat salah. Karena kembali ke materi sebelumnya bahwa semua manusia memiliki kebutuhan 5 kebutuhan tadi. Jadi kita sendiri dulu apa masalah yang dihadapi anak tersebut sehingga melakukan kesalahan. Oke, seperti itu. Nah ini posisi kontrol yang baik itu kita sebagai manajer, di mana guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sudah tidak kita suruh-suruh, murid pun sudah paham kalau ini yang harus saya lakukan, seperti ini yang tidak boleh saya lakukan. Dan ini ada sedikit ada sedikit game. Mencari tebak kata. Nah, kira-kira itu ada gambar tahu dan lalat. Nah, kalau tahu punya digedei, jangan gambar lalat, jadinya apa kira-kira? Tahi. Tahi apa itu? Tahi lalat. Oke, kita cek. Apa kira-kira jawabannya? Tahi lalat. Ya, jawabannya tahi lalat. Kayak wis tebak kata ini di HP main
Berbondang. Apa ya kira-kira ya? Ada udang apa dulu? Ada udang di atas bus jadi udang, ada huruf R dan E jadi udang rebus. Wah, kita lanjut. Nah ini nomor 3 ada T dan E, ada naga, ada petir. Kira-kira apa ini? Apa ini kira-kira? Tenaga petir. Nah, kita sama-sama. Ini refresh. Nah, ini kan sudah materi semuanya memuatkan. Itu ternyata bukan petir itu lambang listrik PLN. Yang lagi ini kakek-kakek sama air. Ada kakek-kakek bawa tongkat, ada tambah air. Kira-kira apa ini ya? Tongkat itu tua, orang tua dan tua. Lah ini ada apa lagi? Ini ada huruf M dan tas S-nya dicoret berarti tang. Ada U. Kita lihat. Karena yang uang langsung bener. Ini ada apa nih? Pocong. C-nya diganti T dan ditambahin an. Potongan apa ya? Harganya potongan harga. Potongan harga. Nah ini ada S. Wah, senang tak langsung. Senang terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi sedikit merefresh otak, menangke otak dulu. Apalagi tadi tentang ada minta uang. Nah, ini yang paling seneng ini minta uang. Potongan harga. Wah, perempuan ini langsung potongan harga. Lanjut ke bahasan pokok selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Materi selanjutnya keyakinan kelas. Jadi tadi berjenjang Bapak Ibu, berurutan dari mana di mana kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus manajer teman, nah seperti itu. Dan lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau
kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya kesepakatan yang pertama, bisa kita datang tepat waktu dan siap belajar. Jadi untuk keyakinan kelas itu beda dengan peraturan, di mana kalau peraturan kita buatnya hanya pihak intern, kalau keyakinan kelas kita buat dengan bersama dengan murid-murid kita. Ya, kesepakatan bersama. Jadi kita misal membuatnya dengan cara yang pertama, kita harus membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kita harus yakin apa anak-anak yang pertama, jika kita itu loh terlambat itu apa namanya? Jangan terlambat Pak Guru. Nah, mungkin kata-kata yang baik karena biasanya kita tahu ojo nganggo jangan. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Nah, jadi kita menggunakan kalimat yang mungkin lebih halus buat siswa. Itu yang pertama apa? Anak-anak jangan terlambat Pak Guru. Oke, berarti yang pertama kita harus apa? Kalau jangan terlambat, datang tepat waktu Pak Guru lah. Kita tulis di whiteboard. Kesepakatan yang pertama, datang tepat waktu. Dan apa kira-kira kalau sudah di dalam kelas harus siap belajar Pak Guru? Kita tulis siap belajar. Ya, itu kesepakatan kelas yang pertama. Ini contohnya. Jadi kita tulis di dalam whiteboard itu ya, jangan lupa. Terus apalagi anak-anak, kira-kira kita harus apa? Baik-baik. Tidak boleh ngobrol sendiri Pak Guru ketika Pak Guru menerangkan. Kalau tidak boleh jangan ngobrol sendiri. Berarti apa ya kira-kira? Nah, ini Pak Guru dengan penuh perhatian ya, mendengarkan dengan penuh perhatian bagus. Kita tulis lagi kesepakatan kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, seperti itu. Apalagi anak-anak kira-kira yang akan kita sepakati bersama, tidak boleh mencoret, tidak boleh mengejek guru. Tidak boleh membuli teman Pak Guru. Tidak boleh membuli teman. Ya. Kemudian kita harus menghormati guru ya. Kira-kira apa ya kita tulis apa? Kira-kira kalau tidak boleh mengejek itu kita harus bersikap apa? Bersikap sopan Pak Guru. Oke, tulis lagi kesepakatan yang ketiga, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Itu seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik supaya anak itu jadi terngiang-ngiang. Tidak disuruh sudah ingat. Kemudian apalagi anak-anak tidak buang sampah sembarangan. Oke, itu kata-kata yang baik apa kira-kira? Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan itu apa ya Pak Guru? Menjaga kebersihan Pak Guru. Iya betul, menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Sudah disediakan tempat sampah, jadi kalian harus membuang sampah di tempatnya. Kemudian kita juga sudah membentuk petugas piket. Petugas piket juga sebelum dan setelah selesai kegiatan belajar, kalian harus melaksanakan tugas harian. Itu kesepakatan kelas. Oh masih ada lagi. Apalagi kira-kira anak ketika pembelajaran tidak boleh ngobrol sendiri Pak Guru, harus mendengarkan Pak Guru. Iya, itu apa kata-kata yang baik? Berpartisipasi aktif dalam belajar lah. Angel sampai bisa komunikasi berpartisipasi aktif dalam belajar. Nah itu. Nah itu tadi beberapa keyakinan kelas yang kita bisa bentuk. Jadi kita mulai dalam
diharapkan nanti Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, jadi kalau peraturan kelas kan sifatnya itu mengikat dan saklek. Nah, kalau keyakinan kelas kan kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi, amos aku nganggar kan sehingga udah ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi kita buatnya bersama-sama anak-anak. Kita buat bersama, terus kita print, kita tempel biar anak selalu ingat. Tapi kalau di sini belum ada tempelannya. Nanti lah, jika melanggar konsekuensi kelas, konsekuensi melanggar keyakinan kelas, lah itu ada konsekuensinya. Nah, itu pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan digunakan konsekuensi, bisa seperti teguran lisan, catatan buku harian, atau mungkin akan diberikan waktu istirahat tambahan. Pelanggaran yang dilakukan berulang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius, seperti bisa kita memanggil orang tuanya atau dikeluarkan dari kelas sekolah. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi kita bisa ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu jadi bisa terserah Bapak Ibu guru mau tetap 1 tahun seperti itu atau direvisi, yaitu tergantung kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, dalam pembuatan dan peninjauan ini kita selalu melibatkan siswa kita. Nah, ini contohnya tadi keyakinan kelas yang lain. Nah, tadi belum ada ini. Misal ada pojok bacanya, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu nanti akan mengakibatkan atau membuat anak atau nilai kebajikan anak itu muncul. Munculnya itu nilai-nilai apa? Tanggung jawab. Jadi kalau anak sudah bisa mengembalikan barang-barang pada tempatnya, itu akan membuat anak itu lebih tanggung jawab. Kemudian kalau ada peraturan dalam menghormati orang lain dan diri sendiri, berarti anak itu akan memiliki nilai kebajikan, bisa menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan kalau anak hadir tepat waktu, tidak terlambat, itu anak nanti akan memiliki nilai kebajikan seperti mempunyai komitmen, bisa menghormati orang lain, menghormati guru misalnya. Kemudian jika ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, nah itu nanti anak akan bisa timbul menghormati orang lain, keselamatan, itu nilai-nilai kebajikan itu. Terus bisa antri, lah anak bisa memiliki sabar, bisa menghormati orang lain juga. Lanjut, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut pendapat dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian restitusi merupakan tawaran dengan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini membantu kita dalam mengatasi masalah pada anak. Yang pertama, kita bisa melakukan menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi
orangnya seperti apa, dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan. Nah, misal ini ada kasus contoh anak berbuat salah membuang sampah sembarangan. Seperti kemarin saya sudah merekam video mengenai penyelesaian masalah menggunakan segitiga sushi. Misal anaknya buang sampah sembarangan, terus kita panggil, kita ajak duduk bersama, terus kita tanya dulu. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas anak tersebut. Contohnya mungkin kayak kemarin saya mengajak Mbak, tadi kamu lakukan apa sih? Pak Guru dapat laporan dari temanmu kalau kamu membuang sampah sembarangan. Apakah benar? Iya Pak Guru, tadi saya membuang sampah sembarangan. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Karena saya tadi mau keluar mas Pak Guru, terus saya buang di laci. Terus kita stabilkan identitas anak tersebut. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dengan kata-kata tersebut. Bisa juga kita bisa menggunakan kata-kata kamu, dan satu-satunya yang pernah melakukan ini, membuang sampah sembarangan, itu juga rata-rata sudah pernah melakukan itu, membuang sampah sembarangan. Ini seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas anak, kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, terus kita tanyakan kepada anak tersebut, kamu ingat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di situ nanti anak tersebut mungkin akan menjawab, iya Pak Guru, saya ingat kalau kita harus menjaga kebersihan, berarti salah satunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Seperti itu, menggunakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kemudian setelah kita gali lagi, kita gali ke dalam, kemudian kita berikan validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kamu meyakini keyakinan kelas itu, terus kamu punya alasan kenapa membuang sampah sembarangan itu. Tadi sudah disebutkan, ternyata malas keluar, seperti itu. Bisa kita juga menanyakan dengan cara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Saya berarti butuh tempat sampah di dalam kelas Pak Guru. Nah, mungkin nanti yuk solusinya kita memberikan tempat sampah di dalam kelas. Nah, seperti itu. Ada masalah-masalah lain lagi, kita bisa menyelesaikan dengan seperti itu Bapak Ibu Guru, dengan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Karena saya selesai lagi di slide selanjutnya. Nah, ini ternyata slide ini ada. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan fisik, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas gagal. Kita menggali dulu nih identitas yang gagal supaya apa? Menjadi identitas yang sukses. Ini tadi contoh kata-katanya. Tadi sudah saya sebutkan, masalah itu hal tidak apa-apa, tidak ada manusia. Pokoknya ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar yang salah. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus kemudian, dan kalau kamu bersikap baik pada dunia. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita bisa kata-katanya seperti itu Bapak Ibu Guru. Kita stabilkan identitas kesalahan anak dulu supaya anak nanti bisa tidak berbuat salah seperti sebelumnya. Tak apa nak, berbuat salah itu hanya manusiawi. Tak apa nak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin awal kita menyelesaikan masalah anak seperti itu, menstabilkan identitas dalam berdahulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lalu mengenali dan mengenali akan memperbaiki hubungan dengan murid lainnya. Nanti kita akan menjalin hubungan yang baik dengan murid-murid kita.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu boleh untuk berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Nah, itu seperti itu. Menanyakan keyakinan. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Lalu murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian dalam menanyakan keyakinan kita bisa menanyakan dengan kalimat seperti ini. Apa sih nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang modern itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu merasakan ketika kamu lakukan hal yang seperti apa? Nah, nanti sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin beberapa bapak ibu guru menjadi guru dan menjadi murid. Nanti muridnya ada yang melakukan kesalahan, terus gurunya nanti bapak atau ibu gurunya menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua redaksi tindakan yang salah, dan yang ketiga menjaga identitas keyakinan. Nah, itu nanti bisa bapak ibu praktekkan supaya nanti kalau ada murid yang berbuat salah bukan sebagai penghukum atau pembatas bersalah tadi, tapi sebagai manajer. Nah, kita di posisi sebagai manajer. Nah, di posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Karena tadi kalau penghukum bersalah bersalah nanti akan berdampak pada murid. Nah, mungkin nanti saya minta dua orang tak guru untuk salah satu menjadi murid dan salah satu menjadi guru. Oh, wes ya. Aku potensi berarti. Dulu ya. Nggak mau nih, belajar dulu ini melakukan kesalahan. Aku senior lagi. Dulu aku ini biasanya. Nah, jadi cocok aku sedikit buat baik berarti. Ini ceritanya Pak Nur mencoret-coret tembok misalnya. Lalu kalau itu kasih ya. Jadi ceritanya ini Pak Nur sedang mencoret-coret tembok. Nah, dan diketahui oleh Pak Guru. Nah, sebagai temannya. Nah, Pak Guru karena melihat tindakan Pak Nur itu salah, lalu Pak Guru lapor kepada guru Anda. Nah, di sini guru Anda akan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Pak Nur sebagai manajer. Ya. Yang paling kaya apa ya? Nah, ini nanti kata-katanya terserah Pak Buada kali Pak Nur. Nah, ini nanti Buada menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti saya tampilkan kata-katanya seperti ini. Pertama, menstabilkan identitas dari muridnya. Di suatu waktu sebelum bel berbunyi, yo Mas Nur sebagai kita namanya Aldi. Aldi, terus Pak Bowo sebagai Ari. Aldi dan Ari ya. Ari Bowo. Aldi dan Ari. Di suatu pagi Aldi datang ke sekolah
dan Ari sedang duduk. Nah, tidak lama kemudian si Aldi mengeluarkan bolpen yang ada di tempat tulisnya, dan Aldi mencoret-coret tembok yang ada di belakang kelasnya. Tidak sengaja sahabatnya Ari melihat Aldi sedang berjalan. Tidak lama berselang itu Aldi lari ke kantor. Ibu guru, ada apa Aldi? Kamu lari-lari? Itu ibu guru, si Aldi. Si Aldi tadi curang-curang tembok belakang kelas. Aldi itu bagaimana? Padahal kemarin kita baru membuat keyakinan kelas. Kok dia sudah lupa? Ya sudah, nanti Aldi biar dipanggil pulang sekolah. Ya Bu Guru, terima kasih Ari, kamu sudah mau melaporkan kejadian yang telah dilakukan. Ya Bu Guru, bapak itu ada kayak gini. Nah, sekarang scan-nya dimulai. 1, 2, roll action. Monggo Bu Anda diminta menjadi ibu guru dari Aldi sebagai posisi manajer. Nanti Bapak langsung ini aja menstabilkan identitas. Tanyanya seperti ini, kata-katanya susah milih yang mana. Dan Aldi diharapkan nanti juga menjawab ya. Aldi menjawab. Kalau buat guru bilang berbuat salah itu tidak apa-apa Aldi. Banyak kok teman-temanmu yang curhat-curhat tembok. Lihat tembok kita. Yuk, monggo dipancing. Ini nggak apa-apa Bu. Nanti bilang selamat siang Aldi. Aldi tahu apa yang Aldi tahu kenapa Aldi dipanggil di sini. Itu nggak apa-apa. Ayo bentar. Ayo. Masuk akal lah. Apa Aldi Nur? Mari lah. Kalau mungkin tidak apa-apa. Siapi. Karena saya itu yang bisa digerak, soalnya Pak Anu mesti dari sini Bu yang Oh, ini pun Riz. Mas Mas Ali. Ya, pun monggo. kita lapor ke sana lo. Mas Ali oleh Toret. Ayo Bu. Hujan nih guru nih. Ya. Mas Ali sing oleh Toret. Mas Ali lo. Ya, aku ya seraan. Ari dan Aldi. Aldi curhat-curhat tembok. Ari bawa laporan. Tengok bener. Aldi, tadi Bu Guru ada laporan dari Ari kalau Aldi coret-coret tembok, betul. Betul Bu. Nah, Aldi berbuat saja tidak apa-apa ya. Kemudian Aldi pasti punya alasan mengapa Aldi coret-coret tembok. Ada Bu. Aldi lapar juga di rumah nggak ada tembok. Oh, alasannya Aldi lapar, kemudian coret-coret tembok. Ya. Ya, Aldi coret-coret tembok untuk meluapkan karena apa? Di rumah nggak ada tembok. Ya. Oh, di rumah nggak ada tembok. Berarti di rumahnya Aldi dari baru. Babu Bu. Oh iya, tidak apa-apa Bu Guru, maklum ya. Aldi yang penting Aldi sekolah yang aktif dan tidak boleh mencoret-coret tembok. Kemudian Bu Guru bertanya lagi, kemarin Aldi dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingat keyakinannya? Masih Bu. Apa keyakinan kelas? Tidak boleh coret-coret tembok. Tidak boleh coret-coret tembok. Berarti Aldi sudah menunjukkan keyakinan kelas yang disepakati belum? Belum Bu. Belum, baiklah.
mulai besok harus menaati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Semangat Aldi. Mantul. Itu tadi penyelesaian masalah yang diharapkan dari guru supaya nantinya terbentuk budaya positif di sekolahan kita. Ya, itu tadi contoh dalam mengatasi masalah. Coba besok mesti setiap hari kita selalu dihadapkan masalah pada anak, entah itu ada yang buang sampah sembarangan, entah itu ada yang apa, entah itu di dalam kelas juga mesti banyak sekali ada yang jalan-jalan sendiri, tidak memperhatikan, ada yang seperti itulah. Yang banyak sekali. Nah, untuk itu mari kita coba terlebih dahulu belajar mengenai posisi kontrol kita. Kalau bisa kita posisi kontrolnya sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, supaya nantinya juga terbentuk sikap dan perilaku anak yang positif. Kemudian setelah itu kita bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jika kita belum membuatnya, besok kita bisa membuat bersama anak-anak kita semua, supaya anak juga terlibat dalam pelaksanaan keyakinan kelas, supaya nantinya kalau anak berbuat salah, kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa. Ayo kita coba dari situ. Kemudian jika anak nanti membuat kesalahan, kita coba menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana tadi yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua apa tadi? Validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu mari kita coba buat budaya positif di sekolah kita, mulai dari diri kita, mulai dari bapak ibu guru, supaya nantinya anak mempunyai disiplin positif yang baik. Tapi jangan lupakan juga bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang tadi ada 5, kita harus pahami bahwa setiap manusia pasti akan ingin memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.